History teaches us to be able to think as a whole by using a perspective that considers various aspects. Selamat datang di Virtual Tour Kota Kupang. Bersama saya Ray, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan ikonik yang ada di Kota Kupang. Kita akan menuju ke destinasi pertama kita, yaitu salah satu patung bersejarah yang berada di tengah Kota Kupang. Patung ini adalah patung Alphonse Nisnoni yang merupakan Raja ke-28 dari Kupang, dan patung itu berada di sebelah kanan saya. Ya, sekarang saya sudah berada di depan patung Alphonse Nisnoni, dan patung ini dibangun oleh pemerintah Kota Kupang untuk mengenang salah satu raja yang pernah memimpin pada masa itu. Dan fun fact-nya, raja ini ditunjuk langsung oleh pemerintah VOC atau Hindia Belanda. Ya, sekarang kita menuju ke destinasi berikutnya. Ini adalah salah satu bangunan tua yang usianya lebih dari 400 tahun. Apa bangunan itu? Lokasinya tidak begitu jauh dari sini. Yuk. Ya, sekarang kita sudah sampai di salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Kupang, yaitu Gereja Kota Kupang atau yang biasa disebut juga dengan Jemaat Kota Kupang. Gereja ini adalah gereja yang tertua dan pertama di Kota Kupang. Berdasarkan catatan sejarah, gereja ini dibangun pada tahun 1614 di masa kepemimpinan VOC. Artinya, gereja ini sudah berusia lebih dari 400 tahun. Di masa kedudukan tentara Jepang, bangunan ini sempat dialihfungsikan menjadi gudang untuk menyimpan barang-barang perang milik tentara Jepang. Ya, karena bangunan ini sudah berusia 408 tahun, maka bangunan ini juga sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Sekarang kita menuju ke destinasi berikutnya, yaitu penjara yang usianya lebih dari 400 tahun. Dan lokasinya tidak begitu jauh dari Gereja Kota Kupang. Ya, jadi ini adalah jalan menuju ke penjara lama, yang lokasinya ada dekat dengan Gereja Kota Tua. Kita sudah sampai di salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Kupang, dan ini adalah penjara lama. Berdasarkan cerita dari warga lokal bahwa penjara ini dibangun kurang lebih tahun 1614 atau di masa pemerintahan VOC atau Hindia Belanda. Bangunan ini dulunya dibangun menggunakan batu-batuan alam. Contohnya, ini adalah batu karang yang dipahat menjadi persegi empat dan kemudian dicampur dengan pasir yang sebelumnya dicuci menggunakan air tawar dan ditambah dengan semen dari Belanda, sehingga bangunan ini bisa tetap kokoh walaupun usianya sudah sampai 400 tahun.
sejarah ini sudah melewati banyak peristiwa sejarah di Indonesia, mulai dari zaman prakemerdekaan, zaman kependudukan Jepang, dan juga zaman agresi militer Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Dan bangunan ini pada tahun 1973 telah berhenti beroperasi dan dengan ditandainya dibangunnya lapas yang berada di Pensui. Ya teman-teman, tadi dari 3 destinasi yang sudah kita kunjungi, semuanya menarik-menarik bukan? Dan saya yakin teman-teman masih sangat semangat untuk mengikuti virtual tour kali ini. Nah sekarang kita akan menuju ke salah satu destinasi di mana ini merupakan awal sejarah dari masuknya bangsa etnis Tionghoa di Tanah Timur. Saat ini saya sudah berada di jalan masuk menuju satu-satunya kelenteng tertua yang ada di NTT. Dan kelenteng ini menjadi bukti awal peradaban bangsa Tionghoa yang masuk ke dalam Tanah Timur. Kita telah sampai di rumah Abu Margalai. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam rumah Abu Margalai. Dan rumah ini atau kelenteng ini adalah kelenteng tertua dan satu-satunya di NTT. Berdasarkan catatan sejarah, kelenteng ini dibangun pada tahun 1865. Dalam artian kelenteng ini telah berusia lebih dari 300 tahun. Dan kelenteng ini menjadi penanda masuknya etnis Tionghoa di Tanah Timur. Pada Perang Dunia Kedua, kelenteng ini sempat hancur, tetapi kelenteng ini berhasil dibangun kembali pada tahun 1981 dan kelenteng ini masih tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, sekarang saya sudah berada di titik 0 Kota Kupang. Dan sekarang kita akan menuju ke destinasi terakhir kita, yaitu rumah pembuatan sasando yang lokasinya berada di Oebelo. Nah, jarak yang akan kita tempuh adalah kurang lebih 22 km dan akan memakan waktu 30 menit. Nah, kali ini kita sudah sampai di rumah pengrajin sasando dan tempat ini berlokasi di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang. Ya, jadi ini adalah keadaan di dalam rumah pengrajin sasando, di mana bisa dilihat di sebelah kiri saya ini adalah galeri-galeri atau hasil dari para pengrajin sasando. Mereka memajang hasil dari sasando yang sudah mereka buat. Ya, jadi ini adalah alat musik sasando. Alat musik sasando ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur dan sudah menjadi identitas dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Alat musik sasando ini adalah alat musik petik yang terbuat dari bahan-bahan alami. Contohnya terbuat dari bahan bambu dan juga daun lontar. Sekian dari virtual tour kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan salam pesona Indonesia.